Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujir. Saya dari kelas 2 D4 ITB. NRP saya 2110181036. Sekarang saya kuliah di Prodi Teknik Informatika di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau biasa disebut PENS. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menganalisa web buatan sendiri. Jadi tugas ini berkaitan dengan mata kuliah interaksi antara manusia dan komputer atau Human Computer Interaction. Ini adalah website yang akan saya analisa. Kebetulan di sini masih saya tempatkan di localhost, belum saya hosting. Ini adalah proyek yang saya kerjakan bersama teman-teman saya ketika ini proyek workshop web ketika semester 3. Ini adalah tampilan awal. Sekilas tentang website ini adalah website ini tentang repository. Repository isinya tentang e-book yang ada di perkuliahan, terutama yang ada di kampus PENS. Ini untuk menampung e-book. Ini adalah tampilan home, tampilan about di menu about, terus ini di menu kontak, di menu search isinya seperti ini untuk search book. Kemudian ini untuk add subject. Maksudnya add subject itu kan nanti ada materi subjek itu mata pelajaran, mata kuliah. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah baru terus kita belum ada, kita tambahkan subjeknya di sini. Kemudian ada upload book, ini untuk form upload ebook kita. Nah, ini adalah field yang harus diisi. Ada subject ID, ada book name, ada author, ada release, ada file yang mau digambarkan e-booknya, kemudian semesternya berapa atau semester berapa. Terus sama ini dashboard ini untuk menampilkan grafik untuk subjek tertentu, jadi jumlahnya berapa, jadi ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, ini halaman awalnya. Hasil analisa saya, jadi dari website ini sebenarnya ada keunggulan dan kelemahan-kelemahannya. Nanti kesimpulannya adalah berdasarkan mempertimbangkan aspek keunggulan dan aspek kelemahan. Kira-kira website ini termasuk kategori website yang baik atau website yang buruk. Pertama, dari analisa yang termasuk keunggulan pertama, penggunaan font yang tepat baik dari segi font size, font style maupun font color. Kalau bisa kita lihat, kalau ini kan untuk website repository, tentunya fontnya tidak akan macam-macam, ya standar aja. Seperti fontnya mungkin pakai sans serif, yang standar untuk website biasanya, konten website. Tidak pakai yang model-model aneh-aneh, yang artistik yang pakai sederhana aja, karena emang ini tujuan dari website repository kan tempat penyimpanan kan, intinya seperti itu. Jadi kalau penggunaan font yang aneh-aneh malah kurang tepat. Terus font size-nya font color-nya juga tepat. Terus yang kedua adalah tampilan sederhana sesuai dengan konten website, yaitu repository. Ya, tampilan sederhana. Ya, sederhana, tinggal tampilan tabel dan bentuk tabel, materi-materi yang atau e-book yang ada di repository. Terus ada kategori-kategori. Ini ditampilin di halaman awalnya, udah ditampilin daftar kategori e-book yang recently update atau yang baru saja update. Ditampilin di awal. Terus ada semacam navigasinya untuk menampilkan daftar buku yang selanjutnya, karena kan nggak mungkin ditampilin dalam satu halaman penuh seluruhan. Jadi ada dibagi per halaman. Terus yang ketiga, antar halaman memiliki nuansa yang sama sehingga menjaga fokus pengunjung website. Jadi kalau kita lihat dari ada berapa menu, ada sekitar 7 atau 8 menu tadi. Kalau kita lihat dari awal, ini tampilannya kan untuk headernya sama, ada warna ada abu-abu. Untuk background kontennya itu putih, warna fontnya hitam, untuk linknya warna biru. Standar, jadi standar sederhana.
karena tujuan dari repository itu bukan dari apa ya, bukan dari segi artistik, tapi dari fungsionalitas yang lebih diutamakan. Jadi kejelasan daripada struktur directory, struktur directory sama struktur file yang ada di repository itu penting, jauh lebih penting. Kalau di sini sudah tersusun dengan baik dan tampilan sederhana, memang cocok untuk website jenis ini. Nah, ini kan lalu konsisten pakai warna biru putih untuk link-link, biasanya untuk field itu efeknya itu ada shadow warna biru sama untuk semua halaman. Jadi kalau sudah efeknya sama, maka memberikan nuansa bahwasanya user itu memang berada di website yang sama, nggak pindah walaupun mereka ngeklik menu-menu yang lain. Jadi satu menu yang lain tetap dalam nuansa yang sama. Itu penting untuk menjaga fokus pengguna. Yang keempat, penggunaan logo minimalis menjadi tampilan website. Jadi logonya itu sudah cukup. Repository, ini logo di bagian pojok, ini menandakan kayak ada kumpulan file-file. Ini menandakan untuk mengindikasikan bahwasanya ini ada repository, website repository. Terus warna foreground yang kontras dengan background yang seluruh elemen website telah jelas. Ini sudah sangat jelas karena backgroundnya dipilih putih, terus yang tulisannya pakai hitam, linknya biru. Jadi kalau sudah backgroundnya putih, seluruh warna kemungkinan masuk, kecuali warna kayak warna kuning mungkin susah. Kalau di sini kan sudah tepat, ada warna hitam, linknya warna biru, otomatis semuanya pasti kelihatan jelas, kontrasnya bagus. Terus ada yang berikutnya, penggunaan warna latar belakang putih menjadikan website terlihat dengan elegan namun sederhana. Jadi kembali lagi ke tujuan dari website repository. Website repository itu pastinya harus mengusung konsep kesederhanaan dan lebih menonjolkan struktur daripada file yang ada di repository. Jadi menampilkan kejelasan struktur directory dari file daripada aspek misalkan warna ataupun hiasan-hiasan itu kurang tepat untuk website jenis repository. Kemudian menggunakan web design sehingga dapat menyesuaikan layar. Jadi kalau kita ini contohnya, ini kan dapat menyesuaikan. Awalnya kan menu ditampilkan dalam bentuk horizontal dari kiri ke kanan. Ini ketika ditampilkan dalam layar yang lebar. Kemudian kalau misalkan kita ditampilkan dalam layar yang kecil seperti ini, otomatis dia menu-menu tadi akan dikumpulkan jadi satu, jadi ada satu tombol yang kebentuk. Jadi itu adalah responsive design, jadi menyesuaikan dari ukuran layar yang menampilkan. Ini adalah aspek accessibility, seperti yang ada di prinsip web design, accessibility dan juga usability. Usability itu maksudnya kesederhanaan untuk digunakan. Jadi penempatan navigasi, kemudian juga responsive web design itu akan mendukung accessibility dari website kita. Jadi semua orang, dari semua user dapat mengakses dari device manapun kalau kita menerapkan responsive design. Terus dari keunggulan tadi, namun kelemahan dari website ini masih ada beberapa kelemahan. Ini pertama, menu-menu masih kurang terkategorisasi dengan baik. Misalkan menu search, add subject, upload book, dan dashboard seharusnya dibuat menu khusus dipisahkan dari menu home, about, kontak, dan logout. Ini kelemahan. Ini kalau kita lihat di menu ini, misalkan home, about, contact, search, add subject, upload book, dashboard. Sebenarnya kan search, add subject, upload book, dashboard ini bisa kita buat jadikan di satu kita buat menu utama, kemudian yang search, add subject, upload book kita jadikan sebagai sub menunya. Karena di sini kan ada home, about, contact, search, tidak selaras. Karena home tentang halaman awal, about ya tentang pembuat website. Ini kok langsung menampilkan menu search untuk pencarian buku kan kurang tepat. Otomatis lebih baik langsung kita buat misalkan menu book. Otomatis kan berarti di website itu ada menu book, kemudian kita ada di book itu kita bisa cari, bisa nambah mata kuliah atau mata pelajaran, bisa upload book dan lain sebagainya. Jadi itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, tidak adanya header yang menunjukkan konten website. Ya kalau kita lihat dari awal kan masih kebingungan, masih cuma ada link, cuma ada logo yang menandakan bahwa itu ada website. Tapi ini masih kurang. Kadang-kala orang
perlu untuk tahu secara lebih eksplisit, bukan secara implisit, terkait dengan website itu. Jadi penggunaan headernya di sini belum ada header yang memperjelas konten dari website ini secara general. Terus yang ketiga, tampilan awal yang menyebutkan daftar buku termasuk unggahan terbaru kurang efektif dikarenakan kebanyakan pengunjung website akan mencari buku berdasarkan kategori tertentu. Jadi ini yang terkait dengan homepage atau halaman awal tadi, landing page-nya awal yang tadi. Di landing page-nya itu kan langsung ditampilin daftar yang pertama atau yang terbaru. Padahal kan kalau repository, katakanlah misalkan kita mau mencari, kita membuka website repository, kita pasti mencari file-file tertentu. Kita sudah punya tujuan mau cari file apa, subjeknya apa. Otomatis subjek kalau kita ditampilin di awal itu yang terbaru, otomatis kurang efektif karena orang buka website ini otomatis dia sudah punya tujuan mau buka apa. Lebih baik kalau kita tampilkan langsung struktur kayak semacam menu yang itu kayak struktur directory di mana orang bisa langsung milih file-filenya, atau kita kasih menu search by kategori tertentu, itu lebih efektif. Jadi orang bisa terbantu. Terus kelemahan ini sudah cukup, ada 3 kelemahan yang saya rasa, yang menurut penilaian saya ada 3 kelemahan yang ada di website ini. Kemudian kalau kesimpulannya, jadi berdasarkan aspek utama sebuah website dikatakan bagus, yakni konten. Setelah konten ada tampilan, konten, tampilan, dan user friendly. Jadi 3 aspek ini menurut saya sudah terpenuhi di website ini. Dari kontennya udah jelas, jadi repositorinya berisikan e-book mata kuliah. Jadi sudah jelas, orang bisa langsung mengerti bahwa itu adalah repositori. Tampilan, dari segi tampilan itu sederhana sesuai dengan tujuannya, walaupun ada beberapa bagian yang masih memiliki kekurangan. Terus user friendly, kenapa? Yang salah satunya pakai responsive web design. Terus fitur search-nya itu juga lumayan membantu, termasuk membantu dan termasuk working, bukan yang fitur search yang inaktif. Jadi dari ketiga komponen utama, jadi meskipun website ini memiliki kekurangan, jadi kesimpulannya menurut saya website ini saya kategorikan sebagai kategori website yang baik dikarenakan telah memenuhi elemen-elemen utama sebuah website yang baik. Saya kira sudah cukup untuk presentasi web buatan sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.